Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para peserta tahsin wa tahfiz rahimani wa rahimakumullah wa ra'akum. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dengan izinnya kita masih dalam keadaan sehat, masih dapat berpuasa sampai hari ini, sampai hari yang ke-16 dari Ramadan 1439 Hijriah. Semoga amal-amal kita yang telah kita persembahkan di bulan yang suci ini, baik yang wajib atau yang sunat, baik amal berupa lisan yang kita perbuat dengan lisan kita atau dengan anggota tubuh kita, baik amal yang kita kerjakan pada siang hari ataupun malam harinya, semoga semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya. Kemudian kita tak lupa berharap pada Allah agar kita diberikan taufik untuk menyempurnakan Ramadan tahun ini dan meningkatkan terus amal-amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang saya muliakan, kita lanjut surat berikut, setoran tahfiz Bapak-bapak semua pada hari ini, yaitu surat Al-Falaq, surat yang ke-16 dalam susunan setoran hafalan, yaitu surat Al-Falaq. Seperti biasa kita awali dulu dengan mengeluarkan tajwid-tajwid yang ada dalam surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. A'udzu, mad dua harakat. Kenapa dua harakat? Ya, karena tidak disertai atau diikuti atau tidak ada setelahnya hamzah ataupun sukun. Kalau hamzah berapa harakat? 4 harakat. Kalau sukun berapa harakat? Tengok dulu sukunnya. Yang jelas bukan 2 harakat. Kalau sukunnya asli 6 harakat. Kalau sukunnya palsu karena berhenti, maka ya dia boleh dipilih. Seafdolnya adalah dari 4 sampai ke 6 harakat. Kita katakan tidak ada setelahnya sukun, karena yang ada setelahnya sukun tidak 2 harakat lagi, sudah berubah tingkatannya. Maka cukup dengan kita katakan tidak ada sukun setelahnya. Sukun ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Bi rabbi, bi ra, ra fathah tebal. Al falaq, al qalah, qalah sedang ditebalkan karena huruf tebal. Falaq, falaq mengikut sifat atau bunyi huruf tersebut. Kalau hurufnya tipis, ditipiskan. Jadi falaq, bukan falaq, falaq. Qa, kemudian dikurangi dari kesempurnaannya. Falaq,
falaq. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, setiap lam mati diperjelas supaya tidak samar atau mirip dengan nun mati, karena berdekatan makhraj atau satu makhraj. Rabbil dipertegas. Bi rabbil falaq. Iya. Min syarri syarri. Kalau ro matinya, iya, tebal. Di syarri atau syarri. Ya. Kalau saya baca syarri boleh nggak? Syarri. Hah? Boleh karena Ustaz baca gitu. Nggak boleh walaupun Ustaz yang baca. Nanti kita sampaikan. Syarri tipis. Ma khalaqa. Ma khalaqa. Kha huruf tebal. Khalaqa. Ya. Min syarri ma khalaqa. Wa min syarri. Telah terdahulu, selesai. Dengung dan ra tipis. Ghasiqin. Gha dua harakat. Ghasiqin idza dua harakat. Waqaba wal qala dan ditipiskan. Jangan sampai waqaba. Ya, jangan lupa baris yang ada sebelum qalqalah fathah. Jangan sampai waqaba atau waqabu. Ada yang baca seperti itu. Min syarri ghasiqin idza waqaba. Waqaba, bukan waqaba. Bukan pula waqabu. Semuanya sah karena telah mengqalqalahkan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarri sama dengung dan tipis, ra ditipiskan. Kemudian syarrin nun tasydid dengung, syarrin naffatsati dua harakat, naffatsati fil 'uqad. Iya, sama diqalqalahkan, dipantulkan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, wa min syarri sama persis. Hasidin idza dua harakat. Ha dua harakat, idza dua harakat. Hasada. Ya, qalqalah sama dengan sebelumnya, yaitu sedang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Alhamdulillah sudah selesai satu-satu dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik, kita ulas sedikit ra bertasydid. Ya, ra yang bertasydid. Itu syarri dan wa min syarri. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan sampai salah lagi baca ya al-falaqnya. Jadi bukan baca syarri, bukan pula syarri.
tapi dibaca syarri. Syar, 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 syar. Ya, baik. Ra yang bertasydid, ya, di dalam hitungannya berapa? Ada dua ra. Ini perlu dipahami. Ra yang bertasydid, ini kita fokuskan ke ra, atau secara umum huruf yang bertasydid berarti dalam hitungan, dalam timbangannya dua huruf. Ya. Adapun tentang ra, kasus ra yang bertasydid jemaah sekalian, ya, ada kalanya bertasydid fathah atau dhammah atau kasrah. Melihat ra-nya ada kalanya kasrah, ada fathah, ada dhammah. Kemudian huruf yang ada sebelum ra bertasydid, ada yang fathah, ada yang dhammah, ada yang kasrah. Kita akan jumpai nanti seperti itu. Kalau kita gabungkan ra dengan huruf sebelumnya, ketemulah tiga, ya enggak? Artinya kalau kita lihat baris sebelumnya bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Baris ra bisa fathah, bisa dhammah, bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Ketemu tiga kali 2 jadi 6. Banyak orang yang kalau kita lihat secara umum bacanya sudah bagus sekali, namun di ra bertasydid masih kena. Kadang-kadang hafal 30 juz masih kena, masih baca syarri, min syarri ma khalaq. Ra yang pertama yang kita maksud. Jadi baris yang ada sebelum ra bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Sekarang kita hubungkan. Kalau tadi kita katakan ra bertasydid 2 ra, maka ra bertasydid berarti isinya adalah ra mati kemudian ra hidup. Betul? Ra mati, pertama mati, kedua hidup. Jadi ra yang 2 yang kita katakan, pertama mati, yang kedua hidup. Kalau dia mati, tentu kita akan merujuk pada hukum ra setelah huruf berbaris. Hukum ra mati setelah berbaris. Ra mati setelah fathah apa hukumnya? Tebal. Ra mati setelah dhammah apa hukumnya? Tebal. Ra mati setelah kasrah apa hukumnya? Tipis. Di kasus seperti ini tidak berlaku. Mau dipahami? Ya. Apabila ra bertasydid, suara ra mati yang ada setelah baris sebelumnya itu tidak dipakai lagi. Mohon dipahami, tidak dipakai. Artinya tebal tipis ra itu tidak dipengaruhi oleh huruf sebelumnya, tetapi melihat ra yang bertasydid itu. Jadi yang dilihat ra yang bertasydid. Paham? Bisa dipahami? Tidak ada lagi. Mari kita coba satu kalimat. Syarri, kan? Syarri. Kalau kita hitung, syar berarti satu fathah kemudian ra mati. Kaidah awalnya apa? Diapakan? Tebal. Syar. Karena setelah fathah syar. Ra yang nampak ri. Berarti ada 2 kali bunyi ra. Syar ri. Syar ri. Min syarri. Jadi kita rujuk kembali lagi ke keterangan sebelumnya. Kalau ra bertasydid, maka hukumnya adalah melihat ra-nya, bukan mendengar terikat dengan suara-suara yang ada sebelumnya atau baris sebelumnya. Baik. Syarri, suara ra sebelumnya apa? Tebal. Karena
Kalau suara ro kan syar, karena mengikut fathah. Ro yang nampak apa? Tipis. Kalau kita katakan tadi tidak ada lagi kaitannya dengan baris sebelumnya, berarti hukumnya adalah yang ada bukan tipis. Ini salah satu contoh dari ro bertasydid. Maka hukumnya ro yang berbaris. Kalaupun dia tebal tipis, itu bukan karena baris sebelumnya, tetapi karena baris yang ada pada ro tersebut. Bisa pahami? Dengan demikian kita tidak akan bingung, tidak akan keliru membaca ro bertasydid. Baik, sekarang kondisi ro bertasydid dengan sebelumnya bisa sama, ya, sama-sama dhammah, sama-sama fathah, sama-sama kasrah, kasrah ketemu fathah, kasrah ketemu dhammah, fathah ketemu kasrah, dhammah ketemu kasrah. Persis kayak tadi, dia akan jadi 6 kondisi. Maka dengan demikian kaum muslimin, kalau ro bertasydid harus punya ilmu 6 hukum ro-nya. Kalau enggak pasti kejebak. Ya, berarti ro bertasydid itu hukumnya ada 6. Bacaan kita dalam ro bertasydid ada 6. Banyak. Satu ro aja bisa 6 bacaannya. Maka tidak janggal atau wajar aja salah min syarri, karena terpegang atau dipahami baru ro mati setelah fathah, tapi tidak paham kaidah tadi. Itu ro yang tunggal. Kalau tasydid kan ro double kan, ro 2, maka beda hukumnya. Baik, sekarang kita lanjut. Dhammah apa hukumnya? Dhammah sebelum ro yang dhammah tebal, selesai. Fathah dhammah tebal, fathah tebal, selesai. Ini nggak perlu terangkan kan, aman kan? Kemudian dhammah kasrah tipis, ya, fathah kasrah. Ini dia syarri, ini syarri. Kenapa tipis? Alasannya 2. Pertama alasan tajwid, yang kedua alasan tulisan. Adapun alasan tajwid kaum muslimin jemaah sekalian, ro yang mati ketemu ro yang hidup, itu dalam tajwid disebut dia idgham. Idgham itu memasukkan huruf ke huruf. Artinya ro telah berpindah rumah, dari rumah dia ke rumah tetangganya. Hijrah, ke rumah sewa, ya, nggak boleh. Artinya hukum pasti berubah karena dia tidak berkuasa lagi. Dia tidak punya kuasa lagi karena sudah pindah rumah, pindah kondisi. Secara tajwid, ro yang pertama telah masuk area atau kekuatan ro yang kedua, maka kalah atau hilang semua hukum-hukum yang ada pada ro yang masuk. Ibarat bahasa awaknya, dia tamu harus taat dengan tuan rumah. Berarti ro mati syarri, syar masuk ke rumah ro berbaris ri, maka dia wajib taat dengan ro yang berbaris kasrah. Secara tajwid adalah terjadinya idgham, dan idgham menjadikan semua hukum yang ada pada huruf tersebut hilang total. Makanya tidak kita tebalkan lagi. Bisa dipahami? Kemudian yang nampak, apa yang nampak? 1 atau 2 ro? 1 ro. Berarti kalau 1 ro memakai hukum roriru.
Ro apa hukumnya? Ro, ru, ri, selesai. Itulah hukum ro bertasydid. Finalnya syarri, karena ya sudah hilang, maka ketika masuk ke ro langsung ditipiskan. Syar, coba syar, syar, nah, ini tebal. Syar, itulah prakteknya. Tinggal tambahkan ro yang kedua. Ini kasus ro fathah ke dhammah. Baik, kita ambil contoh lain yang sama hukumnya, hukum silang. Wa burrizatil jahimu liman yara. Surah An-Naba. Afwan, surah An-Nazi'at. Wa burrizatil jahim. Kalau timbangannya bur atau bur. Bur. Timbangan kan? Wa bur. Karena setelah dhammah. Kalau yang dilihat ra satu, burrizati, karena ba dengan ra, maka bacanya burrizatil jahim. Jangan wa burrizatil jahim. Bisa dipahami? Sekarang kasrah ke fathah dan dhammah kita rubah, atau misal lain. Firru, fafirru ilallah. Firru, firru, ya kan? Kalau timbangannya fir apa fir, fir. Kalau timbangan fir, bukan fir. Tapi karena rohnya cuma satu, ru, tebal, maka langsung ke tebal. Fir, jadi bunyinya firru, firru. Contoh lain, kasrah ke fathah. Laisal birra, laisal birra. Timbangannya laisal bir atau laisal bir? Laisal bir. Kenapa? Mati setelah kasrah. Tapi tidak dipakai, kenapa? Karena sudah pindah rumah, pindah, harus taat dengan pemilik rumah. Paham semuanya? Alhamdulillah, berarti sudah selesai. Dan sangat banyak roh yang seperti itu. Rujukannya cukup dengan surat Al-Falaq. Jadi min syarri ma khalaq, kita berharap bisa memperbaiki hukum roh yang ada bertasydid di dalam 6.236 ayat. Di mana dia adanya, mudah-mudahan bisa merujuk ke sini. Walaupun tidak semua ayat ada, tapi ayat sebanyak itu, insya Allah dengan memahami kaidah tadi, insya Allah tidak akan bingung. Kalau demikian kaum muslimin, berarti tinggal satu lagi, kita baca surat dari awal sampai akhir bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Gunnah ditipiskan. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya. Demikian kaum muslimin, mudah-mudahan ya syarri mewakili di surat An-Nas. Insyaallah ke depan atau nanti An-Nas kita enggak terangkan lagi, tinggal lewat.
Demikian, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.